Assalamualaikum teman-teman, selamat malam minggu. Dan yang pastinya kembali lagi di podcast malam minggu Dokter Tanaman 21. Yang lagi liburan, selamat menikmati liburannya ya. Dan buat kakak-kakak yang lagi PU atau KKN, semangat juga. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oh iya, kenalin, namaku Suci, asalku dari Riau, dan sekarang berkuliah di Universitas Lampung. Jadi bisa dibilang anak rantau lah ya. Eits, dengar kata rantau nih, pasti yang ada di pikiran kita anak rantau itu pergi, entah itu karena sekolah, perkuliahan, ataupun pekerjaan yang jauh dari rumah dan keluarga. Tapi nih ya, menurutku anak rantau itu bukan suatu hal yang patut disedihkan sih, melainkan ini adalah salah satu cara agar kita bisa belajar hidup mandiri, mengurus apa-apa semuanya sendiri, dan melatih mental dalam keadaan apapun. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, aku mau bacain dulu suka dukanya jadi anak rantau versi followers Dokter Tanaman 21. Sukanya sih bisa lebih mandiri, lebih bisa nahan keluhan. Dukanya tekanan batin. Sukanya makan enak terus, gak sukanya ketika sakitnya ngurus sendiri, apa-apa sendiri. Jujur ya, jadi anak rantau tuh penuh dukanya daripada sukanya. Contoh kecilnya harus irit, mana BBM lagi naik. Sukanya bisa ngedewasain diri untuk jadi mental baja. Dan dukanya senyum saat sakit. Dukanya mau makan harus masak, mau masak harus nyuci alat-alatnya. Kalau mau beli gak ada kendaraan susah ya. Ini sih yang menarik. Beberapa orang memiliki kepribadian masing-masing, termasuk anak rantau. Kita berbicara anak rantau itu adalah diriku. Menjadi anak rantau adalah hal yang indah dan pengalaman yang luar biasa. Bagaimana tidak, hidup di kota yang jauh dari orang tua dan keluarga. Yang tadinya masak ada yang masakin, saat merantau harus cari makan sendiri atau masak sendiri. Yang tadinya merasa aman tinggal di rumah karena ada yang melindungi, saat merantau harus menjaga dan melindungi diri sendiri. Tapi dengan menjadi anak rantau, kita jadi mengerti betapa berartinya kita hidup di dunia. Dengan menjadi anak rantau, menjadikan kita tahu bahwa hidup kita tanggung jawab kita sendiri. Dengan perlahan, kita bisa mengatur keuangan, waktu, perilaku, penampilan, dan lain-lain. Meskipun dengan menjadi anak rantau, menjadikan kita memang apa-apa sendiri. Ketahuilah bahwa sendiri itu asik. Kita dapat memahami diri kita sendiri, menjadikan bahagia itu kita sendiri. Dengan menjadi anak rantau, aku menjadi self-love. Nah, itu dia suka dukanya jadi anak rantau menurut beberapa orang. Kebanyakan dukanya itu karena masalah keuangan ya, tapi emang ada benarnya juga sih. Kalau menurut aku sendiri, dukanya jadi anak rantau itu ya salah satunya adalah faktor finansial. Memang benar, tidak semua anak rantau adalah anak yang berkecukupan. Bahkan ada di antara kita memiliki kesulitan akan hal itu. Entah tidak tahu caranya memanajemen keuangan yang akhirnya boros, atau juga karena uang kiriman yang memang tidak dapat mencukupi kebutuhan. Terkadang hal itu mengharuskan kita untuk lebih hemat dan irit. Jadi anak rantau tuh susah-susah gampang ya. Kalau lagi sakit terpaksa harus mengurus sendiri. Terkadang juga menimbulkan tekanan batin. Mungkin karena tugas yang terlalu banyak atau kurang support system kali ya. Nah, untuk sukanya nih mungkin lebih banyak ya, yaitu bisa lebih mandiri, lebih bisa ngedewasain diri, makanannya enak terus apalagi kalau beli, dan bebas ngapa-ngapain kesana kemari tanpa ada yang larang. Kecuali kalau yang punya ayang ya. Canda ayang. Oke deh, cukup mungkin bahas suka dukanya jadi anak rantau. Nah, sekarang aku mau kasih pesan nih buat seluruh anak rantau dimanapun berada. Untuk kalian semua, belajarlah dalam mengatur keuangan. Karena itu berguna banget buat kita sebagai anak rantau agar tidak terjadinya boros. Selalu jaga kesehatan karena as you know, kita jauh dari orang tua yang pastinya bakal lebih sulit. Karena harus ngerawat diri sendiri. Aturlah prioritas dan ingat tujuan awal kenapa kita memilih menjadi anak rantau. Serta pintarlah mencari teman yang mengajak kita pada hal-hal yang positif. Oh iya, aku punya pantun nih buat kalian. Pergi ke pasar membeli pinang. Pinang dibeli ditaruh di nampan. Sungguh jauh di rantauan orang, menuntut ilmu untuk masa depan.
Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu podcast malam minggu Dokter Tanaman 21 kali ini. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga apa yang telah disampaikan ada manfaatnya ya. See you di next podcast and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga, mengejar mimpi lupa dunia nyata, mengejar mimpi tapi tidak bersama. Padahal katanya uang takkan kemana, jika memang rezeki akan ditransfer juga. Namun dikejar terus seakan satwa langka, di prosesnya melintas lupa jadi manusia. Melihat hawa jadi panas lupa cuaca, tertiup angin buah jatuh di gigi juga. Seakan perlu banyak seperti dewa siwa, padahal manusia hanya bertangan dua.